dumateng panjenenganipun Dr. Kiai Haji Raden Panji Mujahid Ansori MSI kami haturkan, sekaligus nanti ditutup dengan doa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir cukup banyak, tapi jawab salamnya masih kurang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahul witru yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan senang kepada sesuatu yang ganjil. Supaya kita semua yang hadir ini disayangi Allah. Kita ganjili sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus Kiai Haji Imam Sofwan yang sangat saya taati, pengurus takmir Masjid Al-Hasan, semuanya yang saya hormati, panitia pelaksana, kirim doa haul kepada para pendahulu-pendahulu sekaligus menyambut bulan suci Ramadan. Semuanya saya hormati. Ibu bapak hadirin para jamaah yang berbahagia, saya tidak mau banyak pidato. Masyarakat sekarang ini tidak hanya butuh pidato ya, tapi butuh sembako ya. Oleh karena itu saya akan menggunakan metode ceramah saya malam ini dengan metode ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Saya menghindari ikan kakap, ikan lele, banyak cakap bertele-tele. Sedikit semoga manfaat, amin. Saya berdoa semua yang hadir ini masuk surga semua. Dan wajah-wajahnya ini semuanya ini potongan ahli surga semua. Wajahnya berseri-seri, menyenangkan orang, wajahun malih, ya, wajahnya seger, tidak merengut, tidak mencucu, ya. Itu ciri-ciri ahli surga. Profesor Dr. Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-13. Beliau dalam salah satu pidatonya, beliau mengatakan bahwa surga nanti akan banyak ditempati oleh orang Indonesia. Luar biasa orang Indonesia ini. Kenapa kok ditempati oleh orang Indonesia yang terbanyak? Meskipun Indonesia ini secara geografis letaknya jauh dari tempat lahirnya Islam di Mekah, jauh dari tempat lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Tapi para bapak, Allah memberikan petunjuk dan hidayahnya itu banyak di Indonesia. Apa buktinya? Penduduk muslim terbesar di dunia ini Indonesia. Jumlahnya berapa, Ibu? Ada yang tahu? Penduduk orang Islam di Indonesia berapa jumlahnya? 245 juta lebih dari jumlah seluruh penduduk Indonesia yang jumlahnya 281 juta lebih. Yang 245 juta itu orang yang beragama Masya Allah, luar biasa. Saudi Arabia yang tempat lahirnya Islam di situ, penduduk muslimnya cuma kurang lebih 30 juta. Timur Tengah semuanya dikumpulkan, semuanya Timur Tengah, Kuwait, Qatar, Iran, Mesir, semuanya dikumpulkan, masih kalah dengan jumlah umat Islam di Indonesia. Alhamdulillah, insyaallah. Masjid terbanyak di dunia ini adalah Indonesia. Lanjut ya, agak sedikit ya, biar tahu ya. Berapa jumlah masjid Indonesia? Berdasarkan data Dewan Masjid Indonesia, masjid Indonesia ini jumlahnya 800.000 lebih. Belum musolanya itu. Ya, belum pondok-pondok pesantrennya, belum madrasahnya, belum santri-santrinya. Sehingga wajar kalau Kiai Haji Ma'ruf Amin mengatakan nanti surga akan banyak ditempati oleh orang Indonesia. Yang cinta Nabi, orang yang paling cinta Nabi itu orang Indonesia. Solawat apa yang tidak ada di sini? Ya, banyak negara yang dekat dengan makam Nabi belum tentu cintanya seperti orang Indonesia. Masya Allah, luar biasa ini. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, ulama besar dari Mekah, beliau pernah mengalami mukasyafah ketika berada di makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam mukasyafahnya beliau melihat baginda Nabi Muhammad SAW dikerumuni oleh orang banyak, di depan Nabi, di belakang Nabi, di samping kanan kiri, dikerumuni oleh orang banyak. Sayyid Alawi Al-Maliki bertanya kepada Rasulullah dalam mukasyafahnya, "Ya Rasulullah, manhum ya Rasulullah? Siapa orang yang ada di saf terdepan itu?" Nabi menjawab, "Hum ashabi." Mereka adalah sahabat-sahabatku. Kemudian Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki bertanya lagi, yang di saf kedua itu siapa ya Rasulullah? Rasulullah jawab lagi, hum ashabi. Mereka adalah sahabat-sahabatku. Kemudian di belakang Nabi itu banyak orang berjejal, bertumpuk-tumpuk, banyak sekali. Luar biasa. Sayyid Alawi Al-Maliki bertanya pada Rasulullah, siapa orang yang sangat banyak itu ya Rasulullah di belakangmu itu? Nabi menjawab, hum al-Indonesiyun. Mereka itu adalah orang-orang Indonesia yang cinta kepada aku dan aku cinta kepada orang ini. Sejak peristiwa ini, Sayyid Alawi Al-Maliki kemudian semakin cinta kepada orang Indonesia, kemudian sering datang ke Indonesia, kemudian membuat pesantren di Mekah yang santrinya mayoritas orang Indonesia. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawat alaik. Bersama-sama. Ya Nabi, salam ka. Ya Rasul,
Ya Habib Salawatullah Allahumma salli ala Muhammad. Terus pengajian. Terus ya. Kuat 2 jam? Saya tidak kuat. Ibu, bapak, saya kasih tahu ya. Allah itu bersolawat cuma pada 2 orang. Dengarkan baik-baik. Allah itu bersolawat cuma pada 2 orang. Yang pertama, Allah bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah bersolawat kepada baginda Nabi, wajar, karena beliau manusia hebat, manusia agung, manusia besar, tidak ada tandingnya di jagat raya ini. Ya. Yang kedua, yang luar biasa, jika Allah bersolawat kepada masyarakat Karah, jamaah Masjid Al-Hasan. Ibu pengen disolawati oleh Allah? Pengen disolawati oleh Allah? Pengen disolawati oleh malaikat? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Sedikit yang jawab, orang Karah medit. Kalau ada Quran dibaca bergetar hati ini, menyebut nama Allah. Ibu-ibu yang tidak jawab, saya doakan suaminya kawin lagi. Mau jawab enggak? Jawab ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Kalau disentil baru jawab. Kalau gak disentil gak mau jawab. Ini tandanya iman kita malam ini, iman sentilan. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah yang banyak, bertasbihlah di pagi hari dan sore hari. Orang yang berzikir banyak, bertasbih pagi dan sore, Allah dan malaikatnya menjawab langsung. Apa jawaban Allah? Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuh. Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang yang bertasbih dan berzikir kepada Allah. Kalau Allah bersolawat kepada kita, itu namanya Allah memberikan rahmat. Kalau malaikat bersolawat kepada kita, itu namanya malaikat mendoakan kita. Mendoakan apa? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, agar kita semuanya selamat. Yuk, agar pengajian malam ini dapat perhatian dari Allah dan para malaikatnya, kita bertasbih dan berzikir bareng-bareng ya. Ya Bu ya. Subhanallah walhamdulillah ha illallah wallahu akbar wala haula illa billahil aliyyil subhanallah walhamdulillah la illallah Allahu akbar wala haula illa billahil
عظيم أستغفر الله أستغفر الله من الخطايا ربي زدني ووافقني يا رسول الله يا رفيع الشاه أدفت يا جيرة يا أهيل الجود Miftahul jannah, kunci surga itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Muhammadur. Banyak orang hati tersesat, diajak mengaji enggan taat, saat mati baru tersayat, menyesal di api yang sangat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur. Wahai saudara kaum beriman, tua dan muda, laki perempuan, selagi hidup masih diberi, perbanyak amal setiap hari. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur. Sekali lagi ya, inilah majlis penuh cahaya, tempat terjalin ukhuwah mulia, mengharap rahmat Rabbi semesta, syafaat Nabi di akhir masa. La ilaha Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur. Allahumma salli ala Muhammad. Yang dibaca oleh ibu tadi nih, bapak-bapak semuanya, ini namanya zikir qauli, zikir dengan lesan.
Hanya zikir lesan ini kalau di Surabaya luar biasa. Majelis zikir banyak, majelis istighosah banyak, betul apa tidak? Majelis ta'lim banyak. Tapi yang masih kurang sempurna, kita masih kurang dalam hal zikir fi'li. Apa zikir fi'li itu? Zikir dengan perbuatan. Berbakti kepada orang tua itu namanya zikir baik pada tetangga itu namanya zikir fi'li. Tidak ada gunanya jenengan rajin ke masjid tapi jahat sama tetangga. Betul apa tidak? Tidak ada duganya zikirnya gak karu-karuan tapi ke tetangga Masya Allah. Hati-hatilah. Baik sama tetangga itu sama Rasulullah itu disamakan dengan kualitas iman. Orang yang tidak baik sama tetangga, imannya dipertanyakan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus berbuat baik dengan tetangganya. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya kasih tahu lagi ya Bu ya. Bu, takwa itu, takwa tidak boleh berhenti di masjid. Takwa itu tidak boleh berhenti hanya di zikir. Takwa itu tidak boleh berhenti hanya di ngaji, ibadah mahdoh, tidak. Tapi takwa kata Allah dari masjid memancar menjadi sebuah perilaku, akhlak dan adab dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, saya sedikit nyinggung tetangga ini. Ibu, bapak, tetangga itu ada 3 macam. Dengarkan baik-baik. Ya, pertama, ini ngaji nih ya, ngaji. Pertama adalah tetangga yang mempunyai 3 hak. Yang kedua, tetangga yang mempunyai 2 hak. Dan yang ketiga, ada tetangga yang mempunyai 1 hak. Siapa tetangga yang istimewa yang mempunyai 3 hak itu, 3 pelayanan ini? Pertama, dia family kita, ya, saudara kita. Kemudian seiman dan seislam, seagama. Kemudian yang ketiga, tetangga kita. Sudah tetangga, agamanya Islam, family lagi, keluarga lagi. Ini tetangga punya 3 hak. Siapa tetangga yang mempunyai 2 hak? Tetangga yang mempunyai 2 hak itu adalah dia seiman dan seagama dengan kita, ya. Kemudian tetangga kita tapi bukan saudara kita. Itu yang punya 2 hak. Tetangga yang mempunyai 1 hak, dia tidak seiman dan seagama, bukan saudara kita, cuma tetangga kita. Meskipun non muslim, dia punya 1 hak. Apa kewajiban kita kepada tetangga? Pertama, kalau tetangga miskin, kita harus bantu. Saya minta masjid menjadi pelopor utama, Al Hasan, untuk maju di depan. Jika di kampung ini ada orang yang fakir, ada orang yang miskin, maka masjid harus ada di depan untuk membantu masyarakat yang miskin. Itu kewajiban kita. Betul ya? Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, kalau tetangga sudah miskin, wis gak karu-karuan, wis gak punya uang sama sekali, dan tidak bohong, dia pengen pinjam uang, kita wajib ngasih pinjaman uang. Yang ketiga, kalau tetangga sakit, wajib kita menjenguknya. Kalau tetangga meninggal dunia, wajib kita menghantarkan jenazahnya, mensolati, memandikan semuanya. Kalau tetangga punya nikmat, wajib kita mengucapkan selamat. Bisa ibu?
Tetangga punya nikmat saya ucapkan selamat. Kadang-kadang kita ini yang paling berat ya. Tetangga rumahnya baru sakit perut. Tetangga mobilnya baru kepalanya pusing. Akhirnya masuk rumah sakit, dijenguk sama tetangganya yang punya mobil baru, dengar suaranya mobil baru, jantungnya kumat, inna lillahi wa inna. Orang yang iri, dengki, hasut, umurnya pendek. Bu, Bapak tanya ya, sampean tanya ke orang yang umurnya panjang itu sampai 100 tahun, apa rahasianya? Sampean tanya, pasti rahasianya dia itu tidak pernah iri, dengki, ya. Kemudian tidak mempunyai banyak cita-cita, hidup apa adanya, dia syukuri, itu panjang umurnya. Kalau sampean banyak keinginan, keinginannya terlalu banyak, itu bikin stres, itu umurnya pendek. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa itu iri? Ibu tahu iri? Ayo, siapa yang tahu iri? Nah, ini ngaji tidak tahu iri. Iri itu adalah orang yang tidak suka melihat tetangganya senang. Itu iri. Kalau dengki, dengki itu kakaknya iri. Kalau iri itu tidak suka melihat tetangganya senang, kalau dengki tidak suka melihat tetangganya senang dan pengen menghilangkan kesenangan dari tetangganya. Sudah zalim. Ya. Hati-hati. Ucapkan selamat. Ini kewajiban kita. Ya. Siapa yang dimaksud tetangga itu? Kalau Imam Syafi'i mengatakan tetangga itu 50 rumah dari depan rumah kita, 50 rumah di belakang rumah kita, 50 rumah di samping kanan kiri kita, 50 rumah di samping kiri rumah kita. Tapi sekarang di zaman digital ini, grup WA ini adalah tetangga kita. Sudah punya berapa grup WA ini? Itu tetangga kita sekarang ini. Masya Allah, ya Bu. Jadi ibu bapak saudara-saudara sekalian, supaya kita tidak keliru, definisi takwa itu, puncak daripada ketakwaan itu jika kita sudah berbuat baik kepada manusia. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kita kepada surga dan ampunan Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu orang yang mau bersedekah dalam kondisi lapang maupun sempit. Orang takwa itu kata Allah, orang yang mau menahan amarahnya. Orang takwa itu adalah orang yang mau memberikan maaf kepada orang lain. Ini takwa. Tidak hanya di masjid loh ya. Tidak boleh berhenti di masjid takwa ini. Itu kata Allah. Kalau bagi penguasa, pemimpin, takwa itu adalah i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah kamu karena adil itu dekat dengan takwa. Allahumma shalli ala Muhammad. Luar biasa ini. Oleh karena itu supaya kita ini, tugas kita ini intinya cuma satu, hidup di dunia ini menjadi orang baik. Takwa itu orang baik. Jadilah istri yang baik. Ya Bu ya, meskipun punya suami tidak baik, tugas istri cuma satu, menjadi istri yang baik. Suami, jadilah suami yang baik. Meskipun punya istri tidak baik, tugas suami cuma satu, menjadi suami yang baik. Jangan sampai suaminya tidak baik, istrinya ikut tidak baik.
Jangan sampai istrinya tidak baik, suaminya ikut tidak baik, hancur berantakan nih, malah petaka. Jadilah pemimpin yang baik meskipun rakyatnya belum baik. Karena tugas pemimpin cuma satu, jadilah pemimpin yang baik. Jadilah rakyat yang baik meskipun punya pemimpin tidak baik. Tugas rakyat cuma satu, menjadi rakyat yang baik. Ibu, jadilah istri yang baik ya. Jadilah ibu yang baik ya. Sayangi suaminya dengan baik. Bisa? Sekarang ini ada penelitian terbaru di Indonesia ini, suami itu lebih dulu cepat mati daripada istri. Ini penelitian. Apa buktinya bahwa suami itu lebih dulu cepat mati daripada istrinya? Janda itu jauh lebih banyak daripada duda. Kalau di Jawa Barat, janda itu perbandingannya 1:8. Kalau di Jawa Timur 1:3. Jadi 3 janda, 1 duda. Kenapa suami ini lebih dulu cepat mati? Hasil penelitiannya jawabannya cuma 2. Pertama, karena memang istri ini jauh lebih kuat daripada suami. Faktanya istri ini cuma kelihatannya lemah gemulai, tapi tidak pernah kalah dengan suami. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kan tidak perlu pakai obat kuat kalau ibu-ibu kan? Kan cuma bapak-bapak yang harus pakai obat kuat. Betul atau tidak? Ibu perempuan itu lebih mandiri daripada suami. Ibu-ibu ini kalau ditinggal mati oleh suaminya, dia mampu mendidik anak, dia mampu membiayai anak, dan dia kuat menjadi janda sampai mati. Betul apa tidak? Coba kalau suami ditinggal mati oleh istrinya, 3 bulan sudah tidak kuat ya, jadi duda ya, karena gak mandiri ya, tidak kuat. Jangankan sampai 3 bulan, istrinya baru meninggal saja, belum dikubur, itu matanya suami ini satu dengan yang lain tidak sama. Yang satu keluar air mata, yang satunya melirik orang yang takziah. Betul apa tidak? Lebih kuat ibu-ibu, bapak-bapak ini cuma gaya tok. Lah yang kedua ini yang gak enak, kenapa suami itu lebih dulu cepat mati? Karena sering disentai oleh istrinya. Oleh karena itu Bu, kalau suaminya pengen panjang umur, jangan sering-sering nyentai suami. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Apa itu Ramadan? Ramadan itu kata Rasulullah, as-siyamu junnatun. Puasa itu adalah junnatun, perisai. Tahu perisai? Pengaman dada ini, perisai. Ya. Perisai apa itu? Kenapa disebut perisai? Karena dengan puasa insya Allah kita selamat dari perbuatan maksiat. Dengan puasa insya Allah kita selamat dari perbuatan kejahatan. Dengan puasa kita tidak akan berbuat zalim. Kalau ibu dan bapak puasanya betul-betul karena Allah, saya yakin tidak mungkin berbuat maksiat. Saya yakin tidak mungkin nyuri. Saya yakin tidak mungkin korupsi. Saya yakin tidak mungkin mendolimi orang lain kalau kita puasanya betul. Saya yakin tidak akan mudah marah. Ketika ada orang ini bertengkar, dia dipancing marahnya, dia pasti berkata, saya sedang berpuasa. Ya, makanya dikatakan perisai. Puasa inilah yang bisa mengelola hawa nafsu kita, yang bisa membedakan manusia dengan binatang. Binatang itu punya hawa nafsu, manusia itu punya hawa nafsu. Sama, hanya yang membedakan manusia punya akal,
binatang tidak punya akal. Sehingga binatang itu mau melakukan maksiat di mana saja, dia tidak pernah peduli dengan siapa di dekatnya. Manusia tidak, karena punya akal, bisa mengelola nafsu. Kalau manusia sudah menyembah hawa nafsu, dia lebih sadis daripada binatang. Di akhir ceramah saya ini saya akan cerita, baru-baru ini terbongkar data kejahatan global internasional. Kejahatan yang luar biasa yang melibatkan para tokoh-tokoh pemimpin dunia, para konglomerat-konglomerat dunia. Ya, data kejahatan ini itu yang dimotori oleh Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein ini kejahatannya menculik anak-anak kecil. Setelah culik, dia lecehkan anak kecil itu. Setelah dilecehkan, dia bunuh. Setelah bunuh, dagingnya dimakan, dibuat selamatan, dibuat bancaan. Dan dia berhasil mengumpulkan 1000 anak kecil, dibawa ke satu pulau, dia punya pulau, dan dia menawarkan pada para pemimpin-pemimpin dunia, menawarkan kepada orang-orang kaya di dunia, siapa yang pengen kekuasaannya langgeng, siapa yang pengen kekayaannya langgeng, silakan datang ke pulau itu untuk melakukan ritual dengan cara melecehkan anak kecil itu, kemudian dibunuh dan dimakan dagingnya bersama-sama. Para pemimpin-pemimpin yang datang ke sana, para orang kaya yang datang ke sana, dia tidak menyadari bahwa dia sedang disyuting, ya, sedang divideo oleh Jeffrey Epstein, sehingga datanya itu teramankan. Sehingga banyak pemimpin yang masuk di dalamnya. Ketika diklik Indonesia, ada 900 orang Indonesia yang masuk di situ. Saya tidak mau menyebut namanya. Silakan sampean klik sendiri di website, ya, Jeffrey Epstein. Seperti apa kejahatannya? Makanya di tahun 2019 kemarin, Jeffrey Epstein ini mati di penjara, yang itu diduga bukan mati sendiri, diduga dibunuh karena banyak orang yang ketakutan jika data ini dibuka, maka akan melibatkan para tokoh-tokoh besar, pemimpin-pemimpin dunia yang mengikuti ritual itu. Orang Yahudi ini namanya orang sudah menyembah hawa nafsu, lebih jahat daripada binatang. Ibu, sekarang ini Masya Allah, ya, banyak orang sekarang ini orang pinter tapi gak bener. Belakangan ini akan banyak kita saksikan orang yang pinter tapi tidak jujur. Setiap tahun ribuan sarjana dikeluarkan, setiap tahun ribuan insinyur dikeluarkan. Ada insinyur yang pinter bikin kapal, tapi juga banyak insinyur yang pinter makan kapal. Lebih jahat daripada binatang. Juga ada insinyur yang ditabrak kapal. Ada insinyur yang pintar bikin jembatan, tapi yang makan aspal, minumannya bensin dan solar juga banyak. Sarjana hukum banyak, tapi sarjana hukum yang dihukum juga banyak. Otak manusia sekarang ini sudah terbolak-balik. Orang yang biasa nangkepi orang sekarang ini ditangkap. Orang yang biasa nuntut orang sekarang ini dituntut. Orang yang biasa ngadili orang sekarang ini diadili. Orang yang biasa ngawasi orang sekarang ini diawasi. Kenapa? Pemahaman takwanya rendah, karena dia menganggap takwa itu coba di masjid. Kata Allah, takwa itu bukan di masjid saja. Makanya ketika Allah memerintahkan aqimus shalah wa atuz zakah, ketika ada perintah salat, di situ pasti didampingi oleh perintah zakat. Ya, suruh salat, suruh berbuat baik. Jangan salat tok. Sampean salat tok tidak bayar zakat, ditolak salatnya. Harus bayar zakat. Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, itu merilis
bahwa potensi zakat yang ada di Indonesia ini itu bisa mencapai 356 triliun. Kalau orang Indonesia berzakat semua itu 356 triliun, tapi yang masuk di Basnas itu cuma 40 triliun. Berarti kesadaran kita berzakat masih lemah. Kesadaran kita untuk bersedekah masih lemah. Padahal kalau kita mau berzakat bersedekah, ini akan bisa memecahkan persoalan-persoalan sosial. Di antaranya yang sedang heboh dan viral sekarang ini, persoalan sosial itu adalah judi online. PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, merilis bahwa uang yang beredar melalui judi online di tahun 2024 sampai tahun 2025 itu mencapai 400 triliun lebih. Terjadi 12 juta kali transaksi. Dan yang melakukan judi online ini rata-rata umurnya 20 sampai 50 tahun. Di saat usia-usia produktif yang seharusnya dia harus berkontribusi menyumbang kebaikan untuk bangsa ini, tapi malah justru menjadi orang-orang yang penghayal, orang-orang yang cuma mengumpulkan andaikan, malas bekerja, tidak mau bekerja, pengen banyak uang, padahal judi itu pasti miskin. Dan yang banyak melakukan judi rata-rata gajinya cuma 1 juta, 70% dibuat judi online, 30% untuk makan. Dan anak di bawah umur yang melakukan judi online lebih dari 200.000. Ini persoalan sosial yang berat dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Indonesia emas akan terhambat jika generasi kita seperti ini. Bonus demografi, usia produktif di Indonesia ini jauh lebih banyak. Anak mudanya lebih banyak daripada orang tuanya. Pemilu kemarin 60% anak muda yang nyoblos, 40% orang tua. Ya, kalau anak muda ini dikelola dengan baik, maka Indonesia diperkirakan akan menjadi 5 negara terhebat di dunia ini. Tetapi kalau ini tidak dikelola dengan baik, maka ini akan menjadi ancaman dan malapetaka bagi bangsa ini. Pengangguran akan ada di mana-mana. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu mari melalui pengajian ini mempersiapkan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh berkah. Di bulan inilah saudara-saudara sekalian ada diskon dosa besar-besaran, obral pahala besar-besaran. Sebesar apapun dosa kita, sebesar gunung sekalipun, bahkan dunia ini penuh dengan dosa kita, kalau kita berpuasa karena Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, termasuk dosa-dosa kita terdahulu. La taqnatu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Pengampunan Allah itu lebih besar daripada murkanya. Sebesar apapun dosa, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Berpuasalah dengan baik. Kita masih dikasih peluang lagi oleh Allah untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Orang yang bertemu dengan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. 1000 bulan itu adalah 83 tahun. Oleh karena itu ibu bapak, manfaatkan Ramadan ini yang sebaik-baiknya untuk memperbanyak, memaksimalkan amal-amal kita. Saya berdoa semuanya sehat lahir batin, kuat melaksanakan ibadah puasa Ramadan, harus bergembira ya Bu ya. Jangan sampai bergembira seneng datang Ramadan, ini adalah bulan diet berjamaah. Jangan begitu ya. Itu namanya senang karena dunia, tapi karena Allah, karena pengen dekat dengan Allah. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwina 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma khtim lana bil khair, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu bi hurmatil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berakhirnya Mau'izatul Hasanah dan ditutup dengan doa, berakhir pula rangkaian acara pada malam hari ini. Saya selaku pengantar acara mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah wa ridwal inayah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon para masyayikh, para sesepuh, para pengurus takmir untuk bisa foto bersama dengan Kiai. Monggo untuk bisa merapat ke depan.